Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu, kami bisa bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami lakukan sepanjang hidup kami. Bahkan kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari kitab pertama Samuel, pasal 2 ayat 6-7. Pertama Samuel, pasal 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan berkuasa mengubah keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca merupakan bagian dari doa Hana yang penuh dengan pengenalan akan kedaulatan Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ini adalah pengakuan iman yang lahir dari pengalaman nyata bahwa Tuhan bukan hanya hadir, tetapi aktif bekerja, mengatur kehidupan manusia. Tidak ada keadaan yang berada di luar kuasa Tuhan. Ketika hidup terasa turun, ketika kehilangan, kegagalan, atau kelemahan datang, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap berdaulat. Dia yang mengizinkan keadaan itu juga berkuasa untuk mengangkat kembali. Tidak ada kondisi yang terlalu rendah, sehingga Tuhan tidak dapat menjangkaunya. Tangannya sanggup menjangkau dari titik terendah sekalipun dan memulihkan hidup umatnya. Ketika seseorang diberkati, mudah sekali muncul rasa bahwa posisi itu adalah hasil usaha sendiri. Tetapi ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhanlah yang membuat seseorang rendah atau tinggi, miskin atau kaya. Hal ini mengingatkan kita untuk hidup dengan kerendahan hati, tidak meninggikan diri saat berhasil, dan tidak putus asa saat berada di bawah. Semua ada dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan dalam segala keadaan. Hidup ini tidak dikendalikan oleh nasib, keberuntungan, atau kekuatan manusia, tetapi oleh Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam terang perjanjian baru, kita melihat pengharapan ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas hidup dan mati, dan yang sanggup mengubah keadaan manusia secara kekal. Karena itu, apapun keadaan kita hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, yang berkuasa mengubah keadaan kita pada waktu yang dikehendakinya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali menguatkan kami, menghibur kami, betapa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Sertai kami dalam menjalani hidup ini ya Tuhan, dan dengarkan kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya.
Tuhan memberkati kita sekalian.